untuk hari ini, Ibu harap semua dalam keadaan baik. Walaupun dengan kondisi saat ini, dengan corona yang sedang merajalela, Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik. Pada pagi hari ini kita akan memulakan pembelajaran kita. Namun sebelum kita memulakan pembelajaran kita masuk dalam doa. Doa mulai. Doa selesai. Materi yang akan Ibu bawakan pada pagi hari ini yaitu tentang teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menjelaskan bagaimana teori proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi pembahasan tentang teori proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori-teori apa saja yang masuk dan berkembang di Indonesia? Mungkin kalian semua sudah tahu bahwa teori-teori apa saja yang masuk dan berkembang di Indonesia. Di sini Ibu akan menjelaskan teori-teori apa saja yang masuk dan berkembang di Indonesia. Di sini ada beberapa teori yang masuk dan berkembang di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana di sini, siapa sih pelopor dari teori Brahmana ini dan apa pengertian dari teori Brahmana itu sendiri? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan pelopor dari teori Brahmana yaitu J.C. Van Leeuwen, di mana ia mengatakan bahwa proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Siapa sih kaum Brahmana itu? Kaum Brahmana di sini adalah para pendeta yang menguasai Kitab Veda, di mana Kitab Veda itu ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Di Indonesia juga terdapat prasasti-prasasti seperti di Tarumanegara. Dari pembahasan tentang teori Brahmana itu adik-adik sudah pahami, dan selanjutnya kita akan masuk dalam teori yang kedua yaitu tentang teori Waisa. Siapa pelopor dari teori Waisa dan apa sih teori Waisa itu? Di sini pelopor dari teori Waisa sendiri yaitu Dr. J. Rohn, di mana ia mengatakan bahwa proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh golongan Waisa. Siapa sih golongan Waisa itu? Golongan Waisa sendiri yaitu para pedagang, di mana para pedagang dari India mereka datang ke Indonesia untuk berdagang. Orang-orang dari India datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka datang dengan menggunakan perahu berlayar, di mana dengan perahu berlayar mereka harus dibantu oleh angin, di mana ada dua angin yang dipakai mereka untuk berlayar, yaitu angin musuh barat dan angin musuh timur. Ketika mereka sampai di Indonesia, mereka mulai berdagang. Dengan tidak langsung mereka sudah mulai mempengaruhi bangsa Indonesia untuk mengikuti ajaran-ajaran mereka, di mana di saat mereka berdagang setelah mereka selesai berdagang, mereka ingin kembali ke India. Namun mereka ingin kembali ke sana, tapi mereka harus menunggu kapal yang datang dari India, baru mereka kembali ke India. Di situ mereka harus menunggu angin
angin musuh timur dan angin musuh barat ada, baru mereka bisa berlayar untuk menjemput para pedagang di Indonesia dari India untuk kembali ke tempat mereka masing-masing. Di situ mereka mencari tempat tinggal untuk mereka, sementara tinggal untuk menunggu kapal mereka untuk mengangkut mereka kembali ke India. Di situ mereka mulai berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Di situ juga dengan secara tidak langsung mereka sudah menyebarkan ajaran agama yang mereka bawa dari India ke Indonesia. Selanjutnya teori yang ketiga yaitu tentang teori Ksatria. Siapa pelopor dari teori Ksatria? Pelopor dari teori Ksatria ini yaitu J.L. Noyes, di mana ia mengatakan bahwa teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh golongan Ksatria. Kita tahu bahwa pada abad kedua Masehi terjadi keruntuhan di India, di mana disebabkan karena perebutan kekuasaan. Nah, dari perebutan kekuasaan tersebut dan di situ juga terjadinya keruntuhan, orang-orang dari India atau penguasa-penguasa dari India, mereka pergi ke Indonesia untuk menghidupkan kehidupan mereka selanjutnya dengan mencari pekerjaan di Indonesia, dan mereka mencari pekerjaan di situ. Ketika mereka sudah mendapat pekerjaan, mereka mulai berakulturasi dengan masyarakat Indonesia. Nah, di situ mereka mulai dengan secara tidak langsung juga mereka mulai menyebarkan agama kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya teori yang terakhir yaitu teori Sudra. Teori Sudra ini dipelopori oleh Van Leeuwen, di mana ia mengatakan bahwa masuknya agama Hindu dan Buddha, teori Sudra ke Nusantara yaitu oleh orang-orang India yang berkasta Sudra, di mana di India yang berkasta Sudra merupakan orang-orang yang tersisi atau orang-orang atau yang biasa disebut budak. Maka dari itu orang-orang dari India yang tersisi itu mereka pergi ke Indonesia untuk mengubah nasibnya. Di situ juga dengan tidak secara langsung mereka mulai menyebarkan agama mereka kepada bangsa Indonesia. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan materi yang sudah Ibu sampaikan tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Dari keempat teori yang sudah Ibu sampaikan, teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Van Leeuwen dianggap sebagai teori yang terkuat karena ditunjang oleh bukti-bukti yang nyata. Demikian penyampaian materi dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Baik, sebelum kita menutupi pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Doa selesai. Baik, pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini, dan sampai jumpa untuk minggu depan. Selamat pagi.